Perang Imjin. Perang ini terjadi karena Jepang pada tahun 1597 sampai 1598 telah menginvasi Korea. Dan perang ini merupakan salah satu konflik terbesar dan paling dramatis dalam sejarah Asia Timur. Sebab perang ini tidak hanya melibatkan 3 negara besar seperti Jepang, Korea, dan Cina, tetapi juga akan membuat perubahan penting dalam hubungan diplomatik dan militer di wilayah tersebut. Perang ini membawa kehancuran besar bagi semenanjung Korea, dan di perang ini, salah satu pahlawan nasional Korea menorehkan prestasi terbesarnya, seperti Laksamana Yi Sun Sin, yang terkenal dengan perahu penyu legendarisnya. Bagi Jepang, invasi ini menjadi pembelajaran untuk mereka tentang keterbatasan atau kurangnya strategi mereka dalam melakukan invasi. Sementara itu, bagi Cina, perang ini membuat kekuatan mereka semakin terlihat dan menunjukkan kalau Cina saat itu adalah pelindung atau protektor di Asia Timur. Serta karena perang ini juga hubungan mereka dengan Korea semakin baik. Dan berikut ini adalah kisah perang Imjin selengkapnya. Pada sekitar tahun 1582, Toyotomi Hideyoshi, seorang jenderal berbakat, mengambil alih posisi sebagai pemimpin militer paling kuat dan paling berpengaruh di Jepang setelah kematian atasannya, Oda Nobunaga. Kedua orang itu adalah orang yang berperan besar dalam penyatuan Jepang. Dengan posisinya saat ini yang bergelimang harta dan kekuatan, Panglima Perang Jepang ini menginginkan sesuatu yang lebih besar, sehingga ia berambisi menaklukkan dinasti Ming. Tapi untuk mencapai hal itu, pertama-tama ia harus menguasai Korea terlebih dahulu, atau setidaknya menumpang lewat dari sana, yang mana hal itu tentu saja tidak mungkin. Memang rencana Hideyoshi ini terlihat sangat ambisius, sehingga para sejarawan menganggapnya sebagai bukti dari gangguan mentalnya, karena terlalu khawatir dengan prasangkanya kalau semua orang, bahkan kerabat dekatnya, akan melawannya. Setelah itu, Hideyoshi berencana mengirim jenderal-jenderalnya yang paling kuat untuk ekspedisi ke luar negeri, agar mereka tidak membuat masalah di dalam negeri. Pada bulan April 1592 Masehi, Hideyoshi mengumpulkan kekuatan tempurnya yang sangat besar. Pasukan itu terdiri dari 158.000 prajurit serta 9.200 pelaut. Selain itu, ia juga menyiapkan 100.000 prajurit lainnya yang disiagakan di Kyushu Utara. Tentara penyerang dipimpin oleh 3 daimyo kuat, yaitu Kato Kiyomasa, Konishi Yukinaga, dan Kuroda Nagamasa. Sementara itu, kapal-kapal di armada laut mereka sebagian besar diawaki oleh mantan waku atau bajak laut. Setelah semua perlengkapan siap, pasukan besar Jepang ini berlayar pada bulan Mei 1592. Lalu kemudian tiba di dekat pelabuhan Pusan atau Busan di ujung tenggara semenanjung Korea. Setelah berlabuh, mereka mengalami awal yang bagus dengan berhasil merebut benteng di sana. Kemudian pasukan Jepang juga berhasil mengalahkan perlawanan sengit dari pasukan Korea yang dipimpin Jenderal Shin Ip pada pertempuran Chungju. Pasukan Jepang bisa begitu kuat karena saat itu mereka unggul dalam 3 hal, yaitu strategi, pengalaman pasukan, serta senjata api yang saat itu tidak dimiliki oleh militer Korea. Kemudian pada tanggal 12 Juni di tahun yang sama, pasukan Jepang berhasil merebut kota Seoul. Sebenarnya orang Korea saat itu kaget dengan invasi Jepang ini dan Raja Sonjo sampai melarikan diri ke utara. Pasukan penyerang Jepang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian yang dipimpin oleh Konishi Yukinaga menuju dan merebut kota Pyongyang pada tanggal 23 Juli. Sementara bagian lainnya yang dikomandoi oleh Kato Kiyomasa menuju ke perbatasan utara, yaitu ke Manchuria dan Sungai Yalu. Lalu pasukan ketiga yang dipimpin oleh Kuroda Nagamasa membawa pasukannya ke timur laut. Sedangkan pasukan sisanya bertugas untuk mempertahankan wilayah yang sudah mereka taklukkan, yaitu bagian tengah dan selatan semenanjung. Dengan ini, tahap pertama invasi telah selesai dengan sukses. Setelah itu, pasukan Jepang berencana menyerang wilayah Tiongkok
Dan untuk melakukan hal itu, pasukan Jepang mengumpulkan pasokan dari petani Korea secara paksa. Sejauh ini, invasi Jepang berlangsung dengan mulus tanpa ada kendala yang berarti. Tapi kali ini, Jepang akan menghadapi Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yusunsin dan pasukannya yang terdiri dari sejumlah kapal penyu atau Kaobukson yang memiliki pertahanan yang cukup sulit ditembus karena geladak kapalnya yang tertutup lempengan besi, sehingga sulit untuk dibakar atau dinaiki. Dan kapal ini adalah kapal berlapis besi pertama di dunia. Yusunsin saat itu berusaha memutus suplai untuk pasukan Jepang di Busan. Sayangnya usahanya tidak cukup membuahkan hasil, tapi ia juga berhasil memenangkan beberapa pertempuran laut, sehingga Jepang tidak bisa melewati Laut Kuning untuk mengirim suplai kepada pasukannya di utara. Hal itu sangat penting, mengingat persediaan logistik pasukan Jepang semakin menipis. Tapi masalahnya tidak hanya itu, karena para petani juga melakukan pemberontakan akibat dari kejamnya perlakuan pasukan Jepang kepada mereka. Meski mereka mengalami berbagai kesulitan tadi, hal yang paling berpengaruh pada gagalnya invasi Jepang ini adalah campur tangan dinasti Ming. Awalnya Kaisar Wanli dari dinasti Ming mungkin sudah menyadari kalau invasi Jepang ke Korea ini hanyalah langkah awal Jepang untuk menginvasi negaranya. Jadi ia merasa perlu ikut campur dalam peperangan itu. Dan alasan lainnya adalah karena itu memang kewajiban dinasti Ming yang selama ini menerima upeti dari Korea. Kemudian dinasti Ming mengirim sebuah pasukan kecil di bawah pimpinan Jenderal Lee Rusong ke Korea pada bulan Juli 1592 Masehi. Tapi pasukan ini dengan mudah dihancurkan oleh Jepang di medan perang. Lalu Kaisar Wanli mengirim kembali pasukan dengan jumlah yang lebih besar, yang kemungkinan berjumlah 50.000 orang. Sesampainya di Korea, beberapa bulan kemudian, pasukan dinasti Ming sukses mengalahkan pasukan Jepang yang dipimpin oleh Konishi Yukinaga di Pyongyang pada bulan Januari sampai Februari 1593 Masehi, sampai membuat pasukan Jepang mundur kembali ke Seoul. Dari sana, Konishi merundingkan untuk mengakhiri permusuhan, tapi Jepang tetap menduduki Korea bagian selatan selama 4 tahun ke depan. Pada bulan Juni di tahun yang sama, dinasti Ming mengirim utusan untuk bernegosiasi langsung dengan Hideyoshi di Jepang. Namun perundingan itu tidak berjalan mulus karena tuntutan Hideyoshi yang melonjak. Melihat perundingan itu menemui jalan buntu, kemudian Konishi yang masih di Korea mengambil tindakannya sendiri. Tapi setelah Hideyoshi tahu, ia tidak senang dengan perbuatan bawahannya itu. Lalu ia menyiapkan invasi gelombang kedua. 100.000 tentara cadangan yang sudah siaga di Kyushu Utara segera dikirim ke Korea untuk memperkuat pasukan invasi. Pada bulan Agustus 1597, Hideyoshi menugaskan mereka melakukan penaklukan total pada 4 provinsi di Korea bagian selatan. Pada titik ini, jalannya invasi Jepang akan berbeda dari gelombang sebelumnya, karena meski target kali ini lebih kecil, tapi kali ini orang Korea jauh lebih siap, dan mereka juga mendapat bantuan dari dinasti Ming. Pada awalnya, memang Jepang terlihat sukses dengan invasi gelombang keduanya ini. Hingga musim dingin di tahun 1597-98 Masehi, mereka mulai kesulitan, dan Konishi harus mempertahankan posisinya di Busan dan beberapa benteng lain. Sementara itu, Yusunsin berhasil kembali memenangkan pertempuran laut penting di Myeongnam. Pasukan Jepang juga semakin sulit dengan perlawanan para gerilyawan. Dengan keadaan yang kacau ini, penguasaan di tanah Korea kini tampak sangat sulit, apalagi menyerang dinasti Ming. Pada bulan September 1598, berita kematian Hideyoshi sampai pada pasukan invasi, sehingga gencatan senjata akhirnya disepakati oleh 3 negara yang terlibat, dan invasi pun dibatalkan. Meskipun gencatan senjata sudah dibatalkan, banyak prajurit Jepang yang harus berjuang melawan orang Korea untuk sampai di pantai hingga akhirnya berlayar pulang. Invasi ini adalah satu-satunya konflik militer antara Tiongkok, Jepang, dan Korea dari rentang tahun 1281 sampai 1894. Dan setelah konflik ini, klan Toyotomi menjadi melemah
sehingga mereka tidak bisa membendung serangan dari pasukan Tokugawa Ieyasu yang berakhir dengan Ieyasu menyatakan dirinya sebagai shogun pada tahun 1603. Dalam sisi Korea, perang ini telah merenggut setidaknya 125.000 korban jiwa. Terlebih lagi, para samurai Jepang juga sering memotong hidung dan telinga korbannya dan mengirimnya ke Jepang sebagai bukti. Ada juga kejadian di mana total 60-70 ribu orang ditangkap sebagai tawanan perang. Korea hancur akibat invasi ini, terutama di pertaniannya akibat dari kebijakan bumi hangus Jepang, sampai butuh waktu 2 abad lamanya untuk memulihkan kembali pertanian Korea. Di kota Seoul juga sampai mengalami penurunan populasi dari sekitar 100.000 menjadi 40.000 jiwa. Selain itu, banyak situs budaya Korea yang penting seperti perpustakaan dan karya seni dihancurkan atau dibawa ke Jepang. Sementara itu, di sisi Cina, sebenarnya dinasti Ming sudah mengalami kemunduran di bawah Kaisar Wanli jauh sebelum invasi ini, terutama saat sang kaisar mundur dari urusan istana pada tahun 1582 setelah orang kepercayaannya, Zhang Juzheng, meninggal, sehingga pemerintahan kekaisaran dijalankan oleh Kasim-Kasim istana. Tapi setelah mengeluarkan biaya yang besar dalam perang ini, ekonomi Tiongkok menurun tajam, dan dalam waktu sekitar 50 tahun ke depan, dinasti Ming digulingkan oleh pemberontakan yang berujung pada dominasi kekuasaan dinasti Qing pada tahun 1644 Masehi.